Ya, amen. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang bagi mereka mungkin yang baru masuk, baru join di dalam Facebook Live. Juga mereka yang tonton kebaktian ataupun firman Tuhan ini lewat YouTube secara offline. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita ucapkan selamat datang dan kita berdoa bahwa Tuhan akan menjamah hati Anda. Bukan saja menjamah hati Anda, tapi membawa suatu berkat, suatu kesembuhan, suatu pemulihan dalam hidup Anda saudara-saudara, dan mendorong Anda untuk hidup dan berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus. Amin dan amin. Malam ini saudara, saya akan bawa satu firman Tuhan um, bertajuk mata tertuju kepada Yesus, dan ini sebenarnya kita ambil daripada Ibrani 12, suatu firman Tuhan yang bukan begitu asing bagi kita, tapi kita sudah tahu, sudah kenal firman Tuhan ini, terutamanya mereka yang sudah lama di dalam gereja. Dan malam ini saya mau mendorong kita lewat firman Tuhan ini, biarlah mata kita ini tertuju kepada Yesus. Sementara kita hidup dalam dunia ini, sementara kita berjalan, sementara kita melakukan kehidupan kita, aktivitas kita di dalam dunia ini, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus, saudara-saudara, karena ia sangat penting. Dan ada nasihat-nasihat yang diberikan di dalam buku Ibrani ini. Malam ini kita akan baca Ibrani 12 dari ayat 1 hingga 3. Ya, dan banyak yang kita boleh kutip dan banyak yang kita boleh kupas daripada 3 ayat ini. Sebenarnya kita boleh baca Ibrani 11 juga untuk mengerti konteksnya pasal 12 ini, dan juga kita boleh baca keseluruhan pasal 12 ini karena dia berbicara terus apa yang harus kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di dalam Ibrani 12 ini banyak dorongan dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita supaya kita ini hidup berjalan dengan Tuhan, mata kita tertuju kepada Yesus. Dan kita diberitahu di Ibrani 12 ini kenapa pentingnya mata kita itu tertuju kepada Yesus, ya saudara-saudara. Nah, mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat 3. Kita baca. Karena itu kita mempunyai banyak saksi. Kenapa dia berkata karena itu? Karena di ayat 11 dia sudah menyenaraikan, memberikan kepada kita bapa-bapa leluhur kita dan juga orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang sudah mendahului kita. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya, dan hamba-hamba Tuhan di dalam buku Hakim-Hakim, Samuel, ya, Samson, Gideon, Jephthah, dan semua orang ini yang dipakai Tuhan, yang percaya Tuhan, yang hidup setia kepada Tuhan, mengalami banyak cobaan, banyak cabaran, banyak penganiayaan, banyak kesulitan dalam hidup mereka, tapi mereka terus berpegang kepada Tuhan dan terus percaya kepada janji Tuhan sehingga mereka sampai ke sana. Saudara, itulah katanya, karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Luar biasa firman Tuhan ini. Amin. Saya berdoa kita akan didorong firman Tuhan pada malam ini. Paulus berkata, Kolose 1:27 katanya, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau dalam bahasa Inggris katanya, Christ in you. Maksudnya bukan saja di tengah-tengah kamu, tapi di dalam kamu.
Christ in us, Christ in you. Yesus Kristus ada di dalam kamu. Di tengah-tengah kamu bermaksud di jemaat, di dalam gereja. Karena Paulus menuliskan surat ini kepada orang Kolose, kepada jemaat orang Kolose, jemaat di Kolose atau gereja di Kolose. Jadi dia mengatakan kepada orang Kolose, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi dia juga bermaksud bahwa Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, the hope of glory. Ini Paulus, saudara-saudara. Di dalam Filipi 1:21 kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus berkata, Kristus yang hidup di dalam aku, atau Kristus yang hidup di dalam aku. Karena katanya, sebelum itu katanya, aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di dalam ayat-ayat ini kita melihat kehidupan Paulus, matlamat Paulus, tujuan Paulus di dalam kehidupan dia. Kan sebenarnya Paulus ini boleh menjadi orang yang hebat, orang yang terkenal seperti Gamaliel, seperti imam yang terkenal di Jerusalem. Karena Paulus itu dialah salah satu daripada rombongan Farisi dan Sanhedrin di Jerusalem, suatu posisi yang luar biasa, suatu posisi yang menjanjikan kedudukan dan otoritas yang hebat, yang luar biasa, dan juga yang menjanjikan kekayaan kepada Paulus, karena dia boleh menggunakan itu untuk memanipulasi dan juga untuk mendapat banyak kekayaan di dalam kehidupan dia. Tapi setelah Paulus bertembung dengan Yesus di jalan ke Damsyik, Kisah Rasul 9, Paulus berubah dan dia mengenal Yesus dan dia hidup bagi Yesus. Sekarang tujuan Paulus berubah. Hidup dia segala sesuatu berpusat kepada Yesus. Tujuannya berpusat kepada Yesus. Matlamat hidupnya berpusat kepada Yesus. Itulah dia mengatakan ayat-ayat ini, katanya, karena bagiku hidup adalah Kristus. Aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ini matlamat Paulus, saudara-saudara. Jadi di dalam hidup kita ini, perjalanan hidup kita seperti Ibrani yang kita baca tadi, hidup kita ini bukan satu perjalanan tetapi suatu perlombaan. It is a race that is set before us, suatu perlombaan yang ditetapkan bagi kita. Jadi di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, saudara, perlombaan kita ini bukanlah suatu perlombaan yang seperti 100 meter, perlombaan pecut 100 meter. Tetapi sebenarnya perlombaan kita adalah perlombaan maraton. Karena perjalanan kita ini, saudara, adalah jauh. Perjalanan hidup kita ini adalah panjang. Dan di dalam maraton ini, saudara, kadang-kadang kita akan menjadi penat, lelah, menjadi capek. Kadang-kadang kita akan kecewa. Dan perlombaan kita ini, jalan kita, saudara, banyak lekuk-lekuk, ya. Dan juga berbukit-bukit, berbatu bata, beronak duri. Bukanlah maraton kita ini suatu jalan yang begitu halus, yang terus bagus saja. Tetapi banyak cabaran yang kita akan lalui. Ada sungai yang kita harus lalui, ya. Ada juga bukit-bukit, gunung-gunung yang harus kita lalui. Jadi di dalam perlombaan hidup ini, maraton ini, saudara, panjang. Jadi kalau mata kita tidak tertuju kepada Yesus, seperti Paulus katanya, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Paulus matlamat hidupnya adalah Yesus, dibentuk dalam Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, mengalami Yesus,
mengenal Yesus di dalam kehidupan dia. Kalau kita ini mata kita tidak tertuju kepada Yesus dalam perjalanan atau perlombaan kehidupan ini, saudara, banyak yang akan gugur, banyak yang akan jatuh, banyak yang akan kecewa di dalam kehidupan mereka. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita boleh mengambil suatu kekuatan dan dorongan di dalam ayat firman Tuhan ini untuk mata kita tertuju kepada Yesus, karena Yesus tidak pernah berubah. Yesus tetap sama kemarin, hari ini, untuk selama-lamanya. Dia tetap sama, saudara-saudara. Haleluya. 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 Kehidupan Kristen bukan saja suatu kehidupan untuk kita beribadah, setiap minggu datang gereja. Tetapi kehidupan Kristen, saudara-saudara, adalah kehidupan setiap hari. Berjalan dengan Yesus itu adalah setiap hari. Hidup menyembah Tuhan itu adalah setiap hari. Melayani Tuhan itu adalah setiap hari, bukan setiap hari Minggu. Ambil rebana, ambil alat musik, ya, mengambil bagian di dalam gereja. Itu bukan hidup bagi Yesus, saudara. Hidup bagi Yesus adalah hidup setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita harus sadar bahwa kita ini dalam perlombaan. Dan dalam perlombaan yang penting supaya mata kita tertuju kepada Yesus. Di ayat 1, saudara, katanya karena kita ini, kita baca ayat 1 lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi. Saya akan ambil bagian ini karena saya akan sambung minggu depan supaya kita selari dengan bahasa Inggris, kebaktian bahasa Inggris. Karena tadi pagi saya sentuh dua hal di ayat 1. Kita ada banyak saksi dan kita akan menanggalkan semua beban dan dosa. Jadi saya ambil dua perkara ini, kita ada banyak saksi dan tanggalkan semua beban. Kita akan sambung yang lain minggu depan, ya. Karena tadi pagi tidak cukup waktu, jadi saya tidak mau kita mendahului mereka, biarlah kita sama-sama, ya saudara. Alright, jadi di ayat 1 katanya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Kita berhenti di situ. Dua hal ini kita akan kupas malam ini. Jadi, di ayat 1 katanya, karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi apa ini? Alright? Saksi-saksi ini, yang banyak ini kita boleh lihat dan baca di Ibrani pasal 11, saudara. Jadi nanti malam setelah selesai ibadah ini, baca Ibrani pasal 11. Jadi kita boleh lihat saksi-saksi yang banyak ini. Katanya bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi saksi-saksi ini, saudara-saudara, dia bagaikan, ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi dia suatu metafora, ya, bukan literal, yang mereka ada di situ di atas mengelilingi kita seperti awan, ya, mereka ada di situ dan mendorong kita untuk kita terus sabar dan berjalan di dalam kehidupan kita di dalam Yesus. Bukan begitu maksudnya, saudara. Kita tahu mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Orang-orang ini, ya, orang-orang kudus perjanjian lama, mereka ada bersama dengan Tuhan. Jadi mereka menjadi saksi bagi kita, menjadi dorongan bagi kita, menjadi teladan bagi kita, menjadi pola bagi kita, untuk kita didorong dan dikuatkan. Mereka contoh kita, saudara-saudara. Jadi ini adalah suatu metafora atau metafor. Mereka bagaikan awan. Bukannya mereka ada di situ yang melihat kita, tetapi kita yang lihat mereka. Kita yang belajar dari mereka. Kita yang mengambil dorongan dan kekuatan dari mereka. Seperti Musa, seperti Abraham,
seperti Yakub, seperti orang Israel, seperti Ayub, seperti Daud, seperti Daniel dan 3 orang temannya, seperti Gideon, Jephthah, Samson, Samuel. Ya, orang-orang ini kita boleh belajar daripada kesabaran mereka. Kita boleh belajar daripada ketekunan mereka, saudara-saudara. Katanya hidup ini suatu perlombaan. Jadi yang berlomba ini saudara-saudara adalah kita. Kita yang berlari di dalam perlombaan ini. Dan kita yang melihat mereka lebih daripada mereka melihat kita. Kita lihat mereka karena kita belajar daripada mereka. Kita mengambil kekuatan dan dorongan daripada mereka, saudara-saudara, untuk dikuatkan. Jadi saudara katanya, dalam hidup ini, walaupun ada banyak ujian, cabaran, kesulitan, masalah, apa saja saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kecewa, jangan berputus asa, jangan gugur, jangan berhenti, jangan bunuh diri, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan suamimu, jangan tinggalkan istrimu, jangan tinggalkan keluargamu, anak-anakmu, jangan, karena kita ada banyak saksi yang sudah mengalami apa yang kita alami hari ini. Tetapi karena mereka bertahan, mereka bersabar, mereka bertekun, mereka sampai ke sana, saudara-saudara. Dan mereka menjadi saksi-saksi bagi kita bagaikan awan yang begitu banyak sekali. Haleluya. Jadi saudara, karena kita banyak saksi seperti awan, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nasihatnya yang pertama, katanya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa dan seterusnya. Tapi hari ini kita lihat beban. Katanya, marilah kita menanggalkan semua beban. Dalam hidup ini, saudara, banyak beban. Perkataan beban, the weight, bahasa Inggris, ini dalam bahasa Yunani diterjemah ogkon. Ogkon itu maksudnya suatu beban ataupun suatu rintangan, satu halangan, impediment, or burden. Itu adalah beban. Suatu beban seperti kita bekerja seperti kerja perbudakan atau hamba. Kita diberikan, kadang-kadang kita lihat banyak pekerja-pekerja dari Indonesia, dari Filipina, dari Kambodia, Vietnam, dan banyak kita dengar. Bukan saya di Malaysia, saudara, tapi di Filipina, di Indonesia saya pernah juga di Indonesia. Kadang-kadang ada mereka punya tuan mereka ataupun mereka punya bos yang mereka kerja. Kadang-kadang tidak begitu sensitif mereka lupa bahwa pembantu rumah mereka itu adalah manusia, bukannya robot ataupun bukannya binatang, tetapi manusia. Binatang pun kadang-kadang begitu dibebankan seperti gajah, keledai, kuda, lembu, kerbau, sapi. Kadang-kadang dipakai begitu lebih daripada kemampuan mereka. Kita lupa bahwa binatang ini juga pandai, penat, lelah, dan juga kecapean. Mereka boleh jadi capek. Jadi kadang-kadang kita lihat binatang ini karena begitu dipakai dengan begitu keras, terlalu banyak kerja, mereka juga kecapean sehingga mereka expired, tidak boleh lagi kerja. Apalagi manusia, saudara. Kadang-kadang manusia, pembantu rumah, pekerja, kadang-kadang disuruh kerja terlalu banyak sehingga seperti luar daripada kemampuan mereka. Jadi mereka menjadi sakit, Dan kadang-kadang kalau mereka tidak melakukan kerja, dipukul, dianiaya. Kita lupa bahwa mereka adalah manusia. Jadi karena kalau kita pakai terlalu
banyak terlalu luar dari kemampuan mereka. Kita yang rugi karena kalau mereka sakit kita yang tanggung, antar ke rumah sakit kita yang tanggung, kita jaga mereka, ya. Seperti mesin juga. Contohnya kalau mesin traktor, ya, kereta atau mobil, kalau kita pakai terlalu banyak tidak direhatkan, kadang-kadang engine-nya pandai rusak. Jadi kita yang rugi karena kita yang tanggung. Masuk workshop kita yang tanggung, ganti parts ini itu kita yang tanggung. Jadi kita rugi. Tapi kalau kita gunakan itu dengan hikmat, dengan pengetahuan, kita tahu apa kemampuan dia, di mana limitnya, tahapnya. Jadi kita boleh pelihara mesin itu dengan baik dan akan melayani kita dengan lebih lama barangkali, ya, dan tidak rusak banyak barangkali. Nah, saudara-saudara, ini beban, ogkon. Katanya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa, katanya di sini, yang begitu merintangi kita. Jadi bukan dosa saja yang merintangi kita, kita akan sentuh itu minggu depan. Tapi juga katanya beban dalam hidup kita ini begitu merintangi kita. Merintangi kita di dalam perlombaan yang sudah disediakan bagi kita. Perlombaan itu berbicara tentang kehidupan ini. Saudara, kita berlomba. Jadi di dalam perlombaan itu kita tidak boleh distract, ya. Banyak gangguan. Jadi kita harus tanggalkan. Katanya, marilah kita menanggalkan. Perkataan menanggalkan itu dalam Ibrani adalah apotemenoi. Apoteminoi. Right? Itu bahasa Yunani. Katanya to rid oneself, maksudnya kita menanggalkan dari diri kita ataupun ya mengeluarkan dari diri kita, ya, seolah-olah memberitahukan kita untuk menanggalkan dan membuangnya, ya. Jadi itu maksudnya menanggalkan. Marilah kita menanggalkan, marilah kita membuang, ya, seolah-olah sesuatu hal yang harus dilakukan serta merta, terus, jangan tunggu, ya, karena apa yang kita pakai atau sesuatu yang melekat kepada kita itu begitu tidak bagus dan begitu membahayakan kita dan melemahkan kita, melambatkan kita. Jadi kita harus tanggalkan dari kehidupan kita. Itu apotemenoi dan ogkon, yaitu beban dalam hidup kita. Saudara, bukan dosa saja, ini berbicara tentang beban. Nah, dengar ini baik-baik, saudara, karena mungkin tidak akan disebutkan lagi. Beban itu tidak seharusnya perkara-perkara yang buruk atau yang jahat dalam hidup kita. Contohnya, habit dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen tak perlu mabuk-mabuk, tak perlu judi, ya, minum apa semuanya, habit-habit yang tak baik. Ini beban yang buruk-buruk, ya, jahat. Nah, itu seharusnya dibuang, saudara, dibuang, karena itu akan merintangi kita, melambatkan kita dalam perlombaan. Tetapi saudara, beban itu kadang-kadang yang merintangi kita itu tidak seharusnya hal-hal yang buruk, tetapi hal-hal juga yang baik, seolah-olah baik dalam hidup kita. Tetapi begitu melekatnya kita kepada perkara-perkara itu, sehingga kita tidak meletakkan Yesus menjadi pertama dan utama dalam hidup kita. Katakan amin. Keluarga itu baik. Teman wanita, teman lelaki itu baik. Untuk ada mobil itu baik. Pekerjaan itu baik. Tapi kalau kita tidak tahu untuk manage, kendalikan dia, akan menjadi suatu rintangan dalam hidup kita untuk kita berjalan dengan Tuhan, maju di dalam Tuhan. Jadi ini adalah rintangan-rintangan ataupun ogkon yang merintangi hidup kita daripada perlombaan. Saudara, di dalam perlombaan, atlet-atlet, ya, olahragawan, di dalam training mereka untuk persiapan itu banyak mereka letak beban, ya. Dia letak beban, kadang-kadang dia berjalan berlari dengan tarik menarik, ya, beban di belakang, mungkin tayar yang besar, ya, ya, ataupun
dia angkat berat, ya, exercise dumbbell, waktu persiapan. Jadi beban-beban ini kadang-kadang membantu kita dalam hidup untuk persiapan. Tetapi di dalam kehidupan yang sebenar ataupun waktu harinya untuk mereka bertanding, competition atau game mereka, mereka akan tanggalkan beban. Itulah hari ini kalau kita lihat Olimpik, kebanyakan di Olimpik peserta-peserta itu tidak pakai baju banyak. Kadang-kadang kita lihat mereka baju begitu sedikit seperti orang yang mandi di kolam mandi di laut, ya, yang kita panggil bikini atau swimsuit. Tapi sebenarnya itu bukan swimsuit, tetapi itu adalah pakaian olahraga. Tapi mereka pakai begitu saudara, dan pakaian mereka semakin tipis dan tipis. Kenapa? Untuk meringankan mereka. Supaya tidak ada kurang pergeseran dengan angin, jadi tidak akan merintangi mereka, karena itu kalau ada pergeseran merintangi mereka akan melambatkan mereka beberapa saat. Jadi mereka akan kurangkan itu saudara-saudara. Ya, saya cuma harap suatu hari nanti mereka tidak lari Olimpik telanjang saudara, karena mereka mau menang Olimpik begitu ringan. Atau mereka potong sini potong sana supaya akan kurang berat mereka. Tapi di dalam itu suatu gambaran yang digambarkan di sini saudara-saudara. Haleluya. Jadi saudara tanggalkan beban. Apotemenoi. Tanggalkan beban. Pikirkan, apakah beban-beban saudara? Adakah itu cara hidupmu? Adakah itu habit-habit yang tak baik? Tanggalkan saudara supaya Anda boleh berlomba dan akan sampai ke garisan penamat. Tidak ada yang merintangi, tidak akan yang membuat engkau gugur, tidak akan membuat engkau kecewa. Tanggalkan saudara, tanggalkan. Kalau yang melayani Tuhan, apakah yang menjadi beban dalam hidup Anda? Apakah rintangan yang membuat Anda tidak berdoa banyak? Apakah rintangan yang membuatkan Anda tidak baca firman Tuhan banyak? Apakah rintangan yang membuatkan Anda tidak meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan yang banyak? Kadang-kadang saudara, saya melihat ini suatu realitas dalam hidup saya. Saya melayani Tuhan sudah lama dan saya pernah di banyak tempat melayani Tuhan bersama-sama dengan gembala yang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Saya melihat begini ya, ada mereka begitu hebat mereka rasa diri mereka, sehingga mereka melibatkan diri dengan banyak aktivitas. Ini ikut, itu, ini ikut, ini semua mereka mau ikut. Tetapi saudara, tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Tapi mereka aktif. Jadi kalau di depan kita lihat mereka, wah hebat loh. Luar biasa loh orang ini. Tetapi pelayanan mereka kering karena mereka tidak ada waktu di dalam hadirat Tuhan. Ada satu hamba Tuhan beritahu saya, dia bilang, saya begitu sibuk pastor, banyak yang saya lakukan melayani Tuhan. Saya begitu sibuk sehingga tidak ada waktu berdoa. Doa saya pastor adalah doa di dalam mobil saya setiap pagi untuk pergi ke office. Karena mereka kan macet, traffic jam. Jadi dia bilang, waktu macet itulah saya berdoa. Waduh. Jadi kadang-kadang hal-hal yang baik pun akan merintangi kita. Kita pikir baik ya, melayani Tuhan itu memang baik. Tapi kadang-kadang dia merintangi kita menjadi beban sehingga kita tidak meluangkan waktu dalam Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Apakah beban yang merintangi Anda dalam hidup Anda, dalam pelayanan Anda? Saya akan tutup dengan ini, 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 27 kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju
yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa firman-Mu malam ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kami. Malam ini kami mendengar firman-Mu, nasihat-Mu untuk menanggalkan segala beban yang begitu merintangi kami. Bapa, ampuni kami setiap kelemahan, kesalahan, dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami, ubahkan kami, bebaskan kami, supaya kami boleh terus berlari di dalam perlombaan kehidupan ini, sehingga kami sampai ke garisan penamat, berdiri di hadapan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu, tolong mereka, sertai mereka, berkati mereka saat mereka setia berjalan bersama dengan Engkau, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Shalom, kita akan jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan berkati.